Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Hamas berkolaborasi dengan Iran, Hizbullah dari Lebanon dan juga Houthi dari Yaman? Padahal kelompok tersebut diketahui menganut ajaran Syiah. Bahkan karena kedekatan ini, banyak tuduhan yang mengatakan bahwa Hamas adalah penganut Syiah. Padahal Hamas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kita mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Syiah ini sering menghadapi permusuhan dan dianggap bukan bahagian dari Islam, terutama karena perbedaan doktrinal dan sejarah yang mendalam dengan kelompok Sunni. Perbedaan ini mencakup pemahaman tentang kepemimpinan dalam Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Sunni menerima Abu Bakar sebagai penerus, sedangkan Syiah percaya bahwa Ali adalah penerus yang ditunjuk secara ilahi. Selain itu, Syiah dan Sunni memiliki perbedaan dalam praktek keagamaan, sumber hukum, serta konsep imamah dalam Syiah yang dianggap unik. Pokoknya, banyak perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Konflik sejarah dan persaingan politik antara Sunni dan Syiah juga memperdalam perpecahan ini. Sejak awal, telah terjadi serangkaian konflik yang meningkatkan ketegangan antar dua kelompok. Faktor politik di Timur Tengah, di mana pemerintah negara-negara mayoritas Sunni dan Syiah sering menggunakan perbedaan ini untuk tujuan politik, juga berkontribusi pada sikap permusuhan. Kurangnya dialog dan pemahaman antar sekte Islam ini memperkuat stereotip dan intoleransi yang mengakibatkan pandangan yang seringkali negatif terhadap Syiah. Lalu, mengapa Hamas tidak meminta dukungan dari negara-negara Arab yang mayoritas Sunni? Untuk menjawab pertanyaan itu, berikut kita ilustrasikan, di mana ilustrasi ini diharapkan dapat mudah dipahami. Coba bayangkan, seseorang yang rumahnya direbut oleh seorang penjahat dan orang tersebut hanya diizinkan menggunakan satu ruangan kecil di sudut rumahnya untuk tinggal bersama keluarganya. Sementara itu penjahat tersebut menguasai sisa bahagian rumah yang luas. Pertanyaannya, apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang rumahnya dirampas tersebut? Yang dibutuhkan oleh orang tersebut adalah kekuatan untuk merebut kembali rumahnya. Ia kemudian mendatangi tetangga-tetangganya yang memiliki keyakinan yang sama, yang mungkin sering bersama-sama melaksanakan sholat di masjid. Saat ia mengetuk pintu tetangga pertama, ia berkata, "Saya memerlukan bantuan untuk mengusir penjahat dari rumah saya." Namun tetangga itu menjawab, "Oh, kami tidak bisa membantu mengusirnya. Sebagai gantinya, saya akan memberikan makanan dan uang untuk Anda." Selanjutnya, ia mengetuk pintu tetangga yang kedua, namun mendapatkan jawaban yang hampir sama. Hal yang sama juga terjadi ketika ia mendatangi tetangganya yang ketiga. Padahal mereka semua adalah rekan seiman, satu keyakinan, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah rumah itu, terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh seorang penganut Syiah. Secara kebetulan, seorang penganut Syiah menawarkan bantuan kepada seseorang yang telah putus asa mencari pertolongan di berbagai tempat untuk mengusir seseorang yang telah merampas rumahnya. Semua pihak yang dia datangi sebelumnya menolak memberikan bantuan kecuali penganut Syiah itu. Oleh karena itu, ia berkata, "Saya akan memberikan Anda bantuan senjata dan peralatan perang yang diperlukan untuk bertarung melawan pemilik rumah tersebut. Apakah bantuan tersebut akan diterima?" Jika dalam konteks ini, bantuan tersebut diberikan dengan syarat agar pemilik rumah berpindah keyakinan menjadi Syiah, pasti salah. Tetapi jika bantuan itu diberikan tanpa syarat sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, pasti tidak masalah. Seandainya kita ingin mencari kesalahan, maka lebih tepat menyalahkan tetangga-tetangganya yang sesama Ahlus Sunnah. Mengapa mereka tidak membantu saudaranya sendiri? Ini adalah situasi yang terjadi di Palestina, sebagaimana yang terjadi pada Hamas. Khalid Mashal, pemimpin Hamas, menjelaskan dalam wawancaranya dengan televisi Arabia mengenai hal ini.
Dia menguraikan bahwa banyak orang bertanya mengapa Hamas memiliki hubungan dekat dengan Syiah. Khalid Masyal pun menjawab, sebenarnya kami berharap tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami yang seiman atau sesama bangsa Arab dari negara-negara Arab di sekitar kami yang memberikan bantuan kepada kami. Namun mereka tidak memberikan bantuan yang kami perlukan. Jika ada bantuan, hanya sebatas bantuan logistik seperti makanan atau uang. Tetapi yang benar-benar memberikan kami apa yang kami butuhkan, yakni kekuatan dan senjata, adalah Iran. Bagaimana mungkin kami menolak bantuan? Khalid Masyal menyatakan bahwa mereka lebih memilih bantuan dari saudara seiman. Bagi mereka yang menyalahkan Hamas karena mendekati Iran dan menerima bantuan dari negara tersebut, Khalid menantang mereka untuk membuka pintu bantuan mereka sendiri. Gantikan posisi Iran dan saya pasti akan meninggalkan Iran dan lebih senang berada bersama kalian. Begitulah ujar Khalid sebagai jawabannya. Realitas yang dialami oleh bangsa Palestina ini sungguh terjadi. Gaza yang tidak memiliki jalur keluar independen terkurung dengan semua pintu keluarnya mengarah ke wilayah yang dikuasai oleh Israel. Satu-satunya akses untuk keluar adalah melalui pintu Rafah yang mengarah ke Mesir. Mesir yang mayoritas penduduknya beragama Islam Sunni dan mengikuti mazhab Syafi'i yang sama dengan penduduk Gaza telah membuat perjanjian dengan Israel. Akibatnya, Mesir menutup pintu Rafah sehingga sangat sulit bantuan masuk ke jalur Gaza. Dalam konflik ini, Mesir tampaknya lebih berpihak kepada Israel daripada saudaranya di Palestina. Ini menunjukkan ketidaksediaan negara yang seagama dan semazhab untuk mendukung Palestina. Presiden Mesir saat ini adalah As-Sisi yang melakukan kudeta terhadap Presiden Morsi. Morsi yang dikenal mendukung Palestina dan telah membuka perbatasan selama kepemimpinannya. Dan ia meninggal di penjara setelah dikudeta oleh As-Sisi. Perbandingan kondisi di Palestina di bawah kepemimpinan Morsi dan setelahnya menunjukkan perubahan signifikan dalam dukungan yang diterima oleh Palestina dari Mesir. Morsi dikudeta oleh As-Sisi. Proses kudeta ini didukung oleh siapa? Didukung oleh negara-negara Arab sekitar, didukung oleh Emirat Arab, didukung oleh Saudi Arabia, didukung oleh negara-negara Teluk. Coba bayangkan, mereka mendukung pemimpin yang pro-Israel yang akan menyusahkan Palestina, dan itulah yang terjadi. Dalam konteks ini, pantas untuk merenungkan dan mengkritisi siapa yang lebih layak mendapatkan kritik dan dianggap sesat. Apakah mereka yang menerima bantuan dari Syiah karena terpaksa, atau mereka yang ahli sunnah namun tidak mau membantu, atau mereka yang ahli sunnah tapi tidak berbuat apa-apa sesama saudaranya ahli sunnah? Kita dalam hal ini harus sangat pandai menilai dengan menggunakan hati. Hamas yang menerima bantuan dari Iran karena terpaksa, karena saudara seakidahnya tidak mau membantu. Dalam kondisi seperti ini, bahkan menerima bantuan dari orang kafir pun juga bisa dibenarkan. Lihat saja bagaimana Rusia yang membantu lewat perantara Iran, bahkan Cina dan Korut juga akan membantu jika memang membutuhkan, karena punya musuh yang bersama, yaitu Amerika dan para sekutunya. Melihat fenomena sekarang, apa yang sudah kita persembahkan untuk perjuangan saudara kita di Palestina? Dan yang harus diingat bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini, kelak nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika seandainya Tuhan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan yang sekarang melihat saudaramu dibantai di Palestina? Kira-kira apa jawaban kita? Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.